Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, setelah mendapatkan banyak sekali kritik dan masukan, PBNU baru saja mengeluarkan surat penonaktifan kepada Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dari kepengurusannya, baik di Mustasar PBNU maupun Rois Am Jatman. Karena Jatman adalah salah satu badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama. Ini suratnya sudah saya terima. Jadi Habib Lutfi dinonaktifkan dari pengurus PBNU, tidak sendirian tapi bersama dengan sejumlah pengurus NU yang lain. Karena terlibat menjadi tim sukses pemenangan Capres dan juga ada yang menjadi caleg. Ini suratnya saya bacakan, ini tertanggal 20 Januari ya, berarti baru kemarin 7 Rajab 1445 Hijriah, garis miring 20 Januari 2024. Surat keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama nomor 285 garis miring PB titik 01 garis miring A titik Romawi 2 titik 01 titik 08 garis miring 99 garis miring 01 garis miring 2024 tentang penonaktifan fungsionaris pengurus besar Nahdlatul Ulama. Menimbang ABCD, mengingat 1, 2, 3, 4, 5, 6, memperhatikan 1, 2. Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon taufik dan hidayah. Seraya memohon taufik dan hidayahnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menonaktifkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dari jabatan sebagai fungsionaris pengurus besar Nahdlatul Ulama terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya tahapan pemilihan umum tahun 2024. Kedua, mencabut hak dan wewenang sebagai fungsionaris pengurus besar Nahdlatul Ulama terhadap nama-nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini sampai dengan selesainya tahapan pemilihan umum tahun 2024. Ketiga, mengamanatkan kepada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini untuk tidak menggunakan nama, simbol, dan aset perkumpulan garis miring Jamiah Nahdlatul Ulama dalam kontestasi politik pemilihan umum tahun 2024. Yang keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapannya terdapat perubahan dan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Jakarta, 7 Rajab 1445 Hijriah atau 20 Januari 2024, ditandatangani Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar, Katib Am Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, dan Sekretaris Jenderal Dr. Haji Saifullah Yusuf. Daftar nama fungsionaris non-aktif pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pengurus hariannya ada 15 orang. Kemudian pengurus pleno ada beberapa orang. Di antaranya yang pertama adalah Habib Lutfi bin Yahya, jabatan Mustasar garis miring Rais Am Jatman. Ini karena menjadi tim capres atau aktivitas politiknya mengapa dinonaktifkan menjadi tim capres. Yakni sebagaimana kita tahu beliau adalah masuk di jajaran tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Sekali lagi ini bukan persoalan backup memihak capres nomor urut berapa, nggak ada urusan. Ini adalah urusan aturan penegakan di internal pengurus besar Nahdlatul Ulama. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada PBNU yang telah tegas membuat keputusan ini. Jadi nanti tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Nanti wah ini yang dinonaktifkan hanya yang di 01, hanya yang di 03. Tetapi walaupun di 02 juga tetap dinonaktifkan karena memang aturannya begitu. Ya. Ini banyak nih namanya, ada mungkin 30-an nama ini. Tapi yang terpenting menurut saya adalah tadi itu Habib Lutfi bin Yahya dinonaktifkan sebagai Rais Am Jatman. Juga ada nama Ibu Khoifah Indar Parawansa juga dinonaktifkan karena beliau adalah
selain di PBNU juga menjadi Ketua Umum PP Muslimat. PP Muslimat dengan Jatman pada bawah satu saya sama saja sebagai sama-sama organisasi perkumpulan di bawah Nahdlatul Ulama, badan otonom. Nama lain yang populer Ali Maskur Musa. Dia di PBNU sebagai Awan Suryah. Dia Ketua Umum PP ISNU, Ikatan Sarjana NU. Dia juga masuk di tim Capres. Kemudian Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pagar Nusa, juga dinonaktifkan karena nyaleg. Nusron Wahid sudah ya. Sudah lebih dulu dia di TKN. Kemudian Haji Nasirul Falah Amru, Ketua LTMNU. LTMNU itu Lembaga Takmir Masjid. Iya, LTM, Lembaga Taklif Wan Nasr kalau nggak salah. Dia caleg. Ada banyak tuh ya. Tapi yang tadi tuh yang menurut saya mendapatkan perhatian besar dari publik adalah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, yang memang sudah sejak lama mendapatkan kritikan, disuarakan oleh banyak orang, kenapa juga tidak segera dinonaktifkan dari jabatan PBNU, karena yang bersangkutan resmi jelas sekali menjadi pengurus masuk dalam TKN Prabowo Gibran. Oke, terima kasih sekali lagi kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang akhirnya membuat surat ketegasan penonaktifan kepada pengurus-pengurusnya, baik yang ada di Banomnya maupun yang ada di pengurus jajaran lainnya di PBNU, atas aturan netralitas, tidak boleh merangkap jabatan pengurus NU menjadi caleg dan juga menjadi salah satu tim sukses Capres-Cawapres. Mudah-mudahan bisa digunakan sebagaimana mestinya, dan per hari kemarin berarti tanggal 20 ya, semua orang itu tadi nama-nama yang telah dinonaktifkan tidak boleh mengumpulkan anggotanya ke pengurus di bawah koordinasi kepengurusannya untuk keperluan apapun. Sekali lagi, untuk keperluan apapun dalam lingkup organisasi atau lembaga atau badan otonom yang dipimpinnya. Karena sudah dinonaktifkan, berlaku sampai nanti musim atau tahapan pemilihan umum 2024 selesai. Nah, lalu bagaimana roda organisasinya? Misalkan Jatman, karena Rois Amnya dinonaktifkan, ya di Jatman kan ada mekanisme organisasi. Ketika ketua umumnya Rois Amnya dinonaktifkan, tentu ada nama lain, mungkin wakilnya atau sekjennya, atau mungkin menunjuk pengurus baru untuk menggantikan tugas-tugas yang mestinya diemban sebagai Rois Am Jatman, karena Rois Amnya hari ini sedang dinonaktifkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.